Oke, assalamualaikum teman-teman user efek Dragunov BBM Auto Chartis. Ini adalah tampilan dari indikator BBMA Auto Chartis update 201 dirilis April 2022. Ada beberapa kolom tambahan dan fitur-fitur kecil juga ada tambahan. Namun masih ada juga tambahan yang belum kita pasang di sini, artinya masih ada update lagi, tapi tidak akan mempengaruhi strategi atau tidak akan mempengaruhi merubah sinyal yang sudah terpasang di update 201 ini. Seperti contoh, kekurangan dari update ini adalah di sini ada extreme trace. Saya nanti akan merubahnya menjadi buy trace dan sell trace. Ini sell trace dan ini nanti akan menjadi buy trace. Untuk saat ini baru ada extreme. Ya, kalau kita tampilkan di sini baru hanya akan muncul ini jauh sekali ya. Kita coba yang ini. Nah, ini ada jejak-jejak terjadinya extreme buy. Ini juga sama. Kemudian extreme sell-nya ini kecil ada di belakang. Ini extreme sell, jejak-jejak extreme sell. Nah, nanti untuk melengkapi ini saya akan merubahnya menjadi buy trace dan sell trace. Nanti bukan hanya ekstrim tetapi di dalamnya ada re-entry atau juga mungkin ada MHV ya. Jadi untuk melihat ke belakang supaya secara histori kita bisa melihat apakah betul SOP ini sudah masuk ke dalam strategi yang memiliki performa yang baik. Jadi sekali lagi, ini bukan update yang terakhir. Masih akan banyak sekali update dan seterusnya, tetapi ini untuk hal-hal yang sangat penting tidak akan terpengaruh lagi. Seperti ada kolom-kolom dan setup juga di sini sudah terpasang dengan benar. Hanya ada fitur-fitur baru yang nanti mungkin akan saya tambahkan. Teman-teman, kita kembali ke chart. Di sebelah kanan di sini ada toolbox ya. Ada toolbox, kita jelaskan di sini aja dulu yang terpenting. Ini barangkali ada yang belum tahu, perlu diketahui juga bahwa oke, sebentar ini sedang berkedip. Ini artinya di detik, di menit, setiap 5 menit di detik 10 sampai 20 ya ini. Ya, lewat 20 udah berhenti, itu akan terjadi rekalkulasi data. Jadi setiap 5 menit di detik 10 sampai 20, artinya 10 detik akan melakukan rekalkulasi data. Kita kembali buat teman-teman yang ada yang bertanya di message saya, apakah setup dan sinyal ini dibuat secara otomatis atau kita yang buat? Ya, dibuat secara otomatis. Jadi kalau selama ini teman-teman mungkin tanpa mendapatkan ini seperti ini, saya rasa masih banyak teman-teman yang ingin menggunakan strategi BBMA yang kita ketahui memiliki ketajaman di dalam hasil analisanya. Namun banyak sekali yang kesulitan untuk bisa menggambarkan mana sih yang masuk ke dalam kelompok ekstrim atau sinyal ekstrim, mana sih yang masuk dengan setup CSAK dan sebagainya. Jadi untuk auto chartis ya dia secara otomatis akan membuatkan setup di dalam chart. Seperti contoh di sini ada di time frame H1 kita bisa melihat di sini ada kolom direction. Direction ini adalah kolom trend mayor. Trend mayor yang digunakan hanya menggunakan monthly, weekly dan daily. Di sebelah kanan kita akan melihat sebuah toolbox. Saya jelaskan dari bawah. Ini adalah server time. Ini
jam server, ini jam lokal. Video ini dibuat pada jam 12 siang, tepatnya tanggal 12 April. Di atas di sini ada sebanyak 20 var yang kita bisa set sesuai dengan nama-nama var di server kita, yaitu dengan cara merubah atau menambah nama-nama simbol di sini. Silahkan Anda ganti menyesuaikan, karena kadang-kadang ada pair di broker tertentu atau di server tertentu menggunakan suffix, baik itu strip, M, C, atau apapun, itu dibuat sesuai dengan apa yang ada di dalam server. Jadi kalau misalnya di server ada M-nya, ya kita semua ditambahin M. Ya, karena ini adalah dalam contoh saya menggunakan akun demo, ini tanpa menggunakan suffix. Jadi sekali lagi tolong disesuaikan untuk nama var itu, kalau ada suffix ya tambahin suffix di settingan. Nah, setiap kita mengklik tombol-tombol ini, maka dia akan pindah ke masing-masing var yang kita pilih. Dan teman-teman dengan cepat indikator akan menggambarkan setup atau pola-pola atau sinyal-sinyal yang muncul sesuai dengan kondisi daripada candlestick. Nah, kemudian di setiap 5 menit, menit 25, menit 05, 10, 15 dan seterusnya, di detik 10 sampai 20 dia akan berkedip. Artinya indikator sedang merekalkulasi data. Kalau kita ingin merekalkulasi data secara manual pun kita bisa mengklik ini. Ya. Satu ketukan. Kalau di otomatisnya rekalkulasi data dilakukan selama 10 detik. Kemudian di bawahnya di sini ada kolom MTF, multi time frame. W1 weekly sampai M5. Di sini tidak melihat atau tidak dimunculkan M1, M30 dan monthly. Sesuai dengan style yang ada di dalam indikator ini, kita menggunakan 4 style. Dari mulai paling bawah yaitu scalping, H1 sampai M5 ini. TF1, TF2, TF3, H1, M15, M5. Yang paling tingginya swing dimulai dari W1 atau weekly, daily, dan H4 dan yang lain-lainnya. Kita coba, dia akan pindah ke atas. Artinya jika di weekly sebagai time frame 1, maka TF2 dan TF3-nya adalah D1 dan H4. Oke, jadi M1, M30 dan monthly di sini tidak dimunculkan karena tidak dipergunakan dulu untuk saat ini dengan menggunakan atau dengan pilihan style yang tersedia. Oke, seperti itu. Kemudian di kolom berikutnya adalah extreme. Ini adalah kolom ekstrim. Di video sebelumnya kita udah bahas bahwa angka-angka ini adalah menunjukkan angka posisi candle keberapa dihitung dari sebelah kanan ya. 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini adalah di candle ke-59. Atau yang paling mudah ini CSM berwarna orange, artinya CSM sell, berada di candle ke-6. 0, kita berbesar dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian di sini ada re-entry di kolom set. Re-entry berwarna hijau artinya dia berada di re-entry buy. Nah, re-entry buy itu di sini. Ketika harga menyentuh ini area 5 MA5 dan MA10 low, maka di sini sudah masuk ke dalam re-entry buy. Tetapi CSM-nya tidak kompak ya.
karena CSM-nya CSM turun. Daily di sini belum ada setup, H4 belum ada setup. Lalu kapan kita harus melakukan entry? Yaitu sesuai dengan SOP dari strategi BBMA. Contoh, misalkan saya ambil dulu yang single time frame. Kebetulan di weekly single time frame muncul pada pair XAG USD. Kita lihat. Oke, ini di sini tertulis fully re-entry. FR itu artinya fully re-entry. Artinya terjadi re-entry pada saat diagramnya atau setupnya full. Dari mulai direction, extreme, MHV, dan seterusnya ini saling mendukung. Extreme, TP wajib tidak perlu kita banyak perhatikan. Extreme pun sebetulnya kita tidak perlu banyak perhatikan karena kita tidak akan entry di sinyal ekstrim. Oke, dia sedang rekalkulasi data sampai detik ke-20. Oke. Kembali. Di sini ada MHV, CS arah. Nah, setelah CS arah sebetulnya juga bisa terjadi fully re-entry. Sebelum CSM pun bisa terjadi fully re-entry. Yaitu di mana harga berada di dalam area re-entry, yaitu shadow-nya masuk ke dalam area MA5 high dan MA5 low dan MA10 low untuk re-entry buy. Yaitu di sini, ya. Makanya nanti untuk tombol extreme trace ini nanti saya mau ganti menjadi sell trace dan buy trace ya. Ini buy trace-nya nanti ada bukan hanya extreme tapi ada juga re-entry, sehingga nanti ada kelihatan jejak-jejaknya. Nah, ini ada dua re-entry di sini ya, dua re-entry buy. Kita bisa entry di sini ya, kalau kita berandai-andai, bukan berandai-andai ya, betul. Andaikan waktu kemarin kita bisa menemukan ini, kita entry buy di sini gitu kan. Nah, atau ini udah berapa minggu yang lalu kan, kita entry di sini. Kita masuk ke sini udah 344 pip ya. Ditambah lagi kalau kita entry lagi karena di minggu berikutnya masih terjadi re-entry, fully re-entry lagi. Kita bisa entry di sini lagi. 330-an lagi, udah 670. Kemudian di sini belum ada lagi re-entry, keburu muncul CSM, ini ada re-entry. Ini sepertinya belum pas ya, belum masuk. Harus masuk. Di logiknya dia harus masuk atau minimalnya sama nilainya dengan MA5 low ini. Tapi yang ini di 2 minggu yang lalu ini juga ada re-entry buy. Ini 1 minggu kita bisa narik sampai sini udah 63 pip. Nah, jadi untuk fully re-entry kita bisa entry di satu time frame saja. Kalau kita menemukan fully re-entry kita entry di satu time frame. Tidak perlu mencari time frame di bawahnya. Tapi kalau kita misalnya hanya menemukan ini misalkan zona zero loss di weekly pada pair Euro USD. Nah, zona zero loss itu kan bisa berada di dalam TF1. Ada kan? Berarti ini TF zona zero loss-nya zona zero loss sell ya. Sedangkan di H4 di sini ada re-entry buy. Artinya ini belum ada kecocokan ya. Kita abaikan dulu untuk yang ini, pair ini. Kita cari GBP USD, AUD USD dan seterusnya. Kita cari nah ini misalkan kita H4-nya re-entry ya. Kita masuk dulu ke ini supaya memudahkan. Yang H4 itu berarti yang intraday 2 ya. Nah, di sini muncul re-entry buy dan juga zona zero loss di sini.
Ini ada re-entry buy beberapa kali ya. Cuma dia tidak fully. Tapi boleh kita ambil dengan catatan biasanya tidak jauh karena dia tidak sesuai dengan ekstrim. Ekstrim ini sebetulnya kan hanya kondisi di mana harga atau di mana tren akan berganti. Jadi sebetulnya yang kita pilih itu yang kolom berwarna kuning. Ini sudah cocok. Ini boleh dikatakan fully re-entry sebetulnya. Tapi tidak sekuat fully re-entry yang dibantu dengan didorong dengan ekstrim. Ini re-entry dalam kondisi zona zero loss. Ya, zona zero loss di sini ada. Jadi RZ ini terpenuhi. Kita mencari daerah atau area re-entry di H1. Cari re-entry buy. Nah, sebetulnya di jam tadi 1 jam sebelumnya dia dari entry buy. Karena ini di sini ya. Dari entry buy. Di M15 kita juga harus mencari re-entry buy. Jadi kita harus menunggu harga turun dulu ke sini. Ya. Turun dulu masuk ke sini. Artinya USD JPY ada peluang nge-buy. Ya, ada peluang nge-buy di sini. Atau di H1 terjadi rejected agak jauh ya. Kalau untuk rejected ke MA50 ini harus turun menyentuh ini. Oke, ini sebetulnya untuk entry kembali kita cukup melihat SOP di TF1, TF2 dan TF3. Kalau misalnya di TF1-nya ada RZ, kemudian berarti kita di TF2-nya menunggu ini R, E atau B, E atau MR di time frame M15. Nah, ini angka-angka ini adalah untuk memudahkan pengelompokan bahwa kita sedang berada di style intraday misalkan. Berarti kita mencari setup untuk intraday. Tinggal menyesuaikan ke sini. RZ sudah terpenuhi, time frame 2 di H1 kita nyari REB, di time frame M15 atau di TF3 kita mencari ekstrim MHV atau R. Di sini ekstrimnya di 39. Jadi kita menunggu ekstrim buy di 1. Ini bisa terjadi ekstrim buy sebetulnya. Sudah dekat ya di H1. Tapi ya kita menunggu. Kemudian di M15 kita nunggu dia harga turun ke sini. Jadi kita bisa entry di sini nanti. Oke.